Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur atas anugerah Tuhan. Kita boleh bangun di pagi yang cerah ini untuk kita kembali akan memulai aktivitas kita. Mari kita mendasari segala apa yang kita kerjakan di hari ini. Kita berdoa dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kami sembah dan agungkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang kami imani, yang kami percaya, juru selamat kami yang hidup di dalam nama Yesus. Dan bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam yang sudah lewat Tuhan. Dan pagi ini kami rindu kembali mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kami hikmat, bahkan berikan kami pemahaman yang lebih Tuhan melalui firman ini oleh Roh Kudus. Kami dikuatkan, kami dimampukan, dan kami diberi kepekaan yang oleh Tuhan sendiri untuk pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13. Ini ayat hafalan saya yang begitu menjadi rema dalam hidup saya ketika saya di bangku SMA. Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini dikatakan segala perkara. Kemudian dapat kutanggung. Berarti kita mengalami atau mendapat pengalaman perkara-perkara yang kadangkala membuat kita sepertinya tidak sanggup atau tidak mampu untuk menjalaninya. Maka di sini dikatakan, ditegaskan segala perkara, banyak hal, banyak masalah, banyak beban yang bisa kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus. Masalah atau beban yang dimaksud di sini, setiap kita tentunya dikasih porsi atau dikasih pengalaman hidup yang berbeda-beda. Ada orang yang terlalu takut akan kesehatannya karena sebelumnya pernah mengalami sakit penyakit yang membuat dia sangat takut, sangat khawatir. Bagaimana nanti kalau kambuh? Bagaimana kalau dengan penyakit ini umurku pendek? Bagaimana kalau dengan penyakit ini nanti kedepannya begini dan begini? Dan kita akhirnya terbawa dalam rasa takut. Ada juga sebagian yang diberi beban bukan masalah sakit penyakit, tetapi masalah pengalaman hidup di mana kita mengalami fase yang sangat kekurangan. Kita pernah mengalami yang tidak punya apa-apa untuk kebutuhan hidup kita, dan kita bekerja keras siang dan malam, bahkan kita melupakan pentingnya menjaga kesehatan jasmani kita. Karena apa? Karena kita takut, jangan sampai nanti suatu saat anakku tidak bisa makan, jangan sampai suatu saat saya mengalami ini lagi. Nah gitu. Dan ada sebagian juga mengalami melihat pengalaman-pengalaman orang yang misalkan sulit jodoh begitu ya. Nah, ini tidak menyindir satu dengan yang lainnya, tapi memang ada beberapa yang mengalami itu di luar sana. Takut nanti kalau saya seperti itu, seperti om itu, seperti tante itu. Akhirnya ketika ada orang yang datang, meskipun itu beda keyakinan, meskipun itu beda banyak perbedaan, kita hajar saja karena kita takut mengalami orang-orang yang kita lihat. Kita takut, kita khawatir jangan sampai itu terjadi sama kita. Akhirnya kita gerusa-gerusuh begitu ya. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi dalam pasal 4 ayat 13, di sini dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberikan kekuatan kepadaku. Di sini ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, dia menurut kita, menurut orang pada umumnya tidak sedang mengalami keadaan yang baik-baik saja. Paulus sedang dipenjara karena sedang memberitakan Injil, dan di situ dia tetap menguatkan untuk kelompok binaannya, untuk umat binaannya yaitu di Filipi. Tetap bertahan, aku saja yang begini, aku sanggup, aku mampu. Dengan kata lain, Paulus ingin menegaskan bahwa aku mampu memberikan teladan. Ini loh kesukaan saya mengikut Yesus, apapun yang saya alami, saya tidak takut karena semua dapat dia tanggung di dalam Yesus. Ada kekuatan besar yang melampaui kekuatan daripada si Paulus sendiri. Jadi itu dia mau sampaikan kepada jemaat di Filipi, dan tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Biarlah kita, apapun masalah kita saat ini, maupun masalah di kantor atau masalah di rumah atau masalah di keluarga kita yang jauh di sana, kita dengar kabar apa dari sana, kita yakini, kita imani bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai itu membuat kita takut berlebih. Biarlah ketakutan kita, kekhawatiran kita membawa kepada Tuhan, kita mau pasrahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan, saya percaya bahwa hanya di dalam Tuhan saja saya sanggup melakukan apapun, cobaan apapun, hal-hal pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin.